Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jared Setiawan dari Prodi PTI semester 5. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai codingan aplikasi klinik sederhana yang sudah saya buat, di mana ini merupakan tugas UAS mata kuliah pengembangan aplikasi mobile. Baik, langsung saja untuk tahap awal, yaitu di sini pada folder apps ini itu ada manifest, Java, dan REST. Ya, sini langsung kita buka aja pada folder ini ya. Sini ada admin activity, dokter activity, main activity, dan pasien activity. Kemudian pada REST ya, kita ambil layout ya. Layout ini di sini sudah ada activity admin XML, activity dokter XML, activity pasien XML, activity user TP XML ya. Untuk pertama kita ambil activity main XML, di mana activity main XML ini merupakan tampilan awal aplikasi klinik sederhana yang kita buat. Jadi di sini kita menggunakan tata letak relatif layout, dan terdapat 3 komponen, yaitu edit text user, edit text password, dan button. Kemudian pada edit text user dan password ini, sini dan juga pada button ya, terdapat Android layout white dan hack ya, dimana gunanya adalah untuk mengatur lebar dan tinggi elemen sesuai dengan tata letak yang diinginkan. Kemudian pada edit text terdapat Android input type ya. Android input type ini fungsi agar apa yang diinput pengguna itu bisa disembunyikan. Ya. Kemudian di sini ada Android layout below ya. Ini menyatakan bahwa untuk form password ini harus letaknya di bawah user name. Kemudian untuk Android edit text password itu ada Android layout margin button ya. Ini fungsinya adalah untuk menambahkan padding dan margin dari tata letak
keseluruhan di antara elemen-elemen. Inilah guna butonnya. Kita bisa mengaturnya mau berapa ya. Di sini kita menggunakan 16 dp. Kemudian pada buton ya, itu juga terdapat Android layout below ya. Ini menerangkan bahwa tombol buton ini harus terletak di bawah form password. Kemudian setelah kita buat tampilan awal ya, kemudian kita ke Java ya, ke Java-nya, kemudian kita ambil di sini main activity ya, sama di sini activity main XML, kemudian kita klik main activity KT ya. Ini di sini pada main activity KT ini yaitu ada pagecake.com .example.aplikasi klinik. Ini mengidentifikasikan paket atau direktori tempat kelas main activity berada. Berarti kelas main activity ini terletak pada project kita ya. Aplikasi klinik ini merupakan nama aplikasi kita. Kemudian di sini ada import ya. Ada import Android contact intent. Ini dimana digunakan untuk membuat dan mengelola aktivitas atau activity dalam aplikasi Android. Kemudian import android.os.bundle ini mengelola informasi tentang status aktivitas. Kemudian input android.widget.button dan import android widget edit text ini sama fungsinya, yaitu kelas yang mempresentasikan elemen tombol ya, elemen tombol dan input dari UI. Bahwa untuk import Android widget TOS ya, ini berfungsi untuk menampilkan pesan singkat kepada pengguna, dan juga import Android appcompat activity, di mana fungsinya adalah ini merupakan kelas dasar untuk aktivitas yang mendukung fitur-fitur modern di perangkat yang lama. Kemudian kelas main activity atau main activity class ya, dengan appcompat activity, di mana kelas
MyActivity ini merupakan bagian dari aplikasi Android yang mewarisi sifat dari app Compat Activity ini, di mana dideklarasikan oleh 3 properti, yaitu private linear, private latent var username edit text, private latent var password edit text, kemudian private latent var login button, yaitu buton. Jadi masing-masing mempresentasikan elemen edit text, ya, elemen edit text untuk username, password, dan button. Kemudian onCreate, ya, onCreate method, ya. Sini merupakan onCreate. OnCreate method ini dipanggil saat aktivitas dibuat, ya. Jadi setelah kita membuat aktivitas ini, kita menggunakan onCreate, ya. OnCreate mengatur, mana fungsinya adalah mengatur tata letak aktivitas menggunakan save intent atau menggunakan set content view, ya, set content view, ini, ya, dimana set content view ini fungsinya adalah untuk menghubungkan activity XML ini, ya, dengan kelas MainActivity KT ini. Jadi ini fungsinya agar activity main ini terhubung dengan MainActivity KT, ya. Kemudian menganalisasikan variabel username text, ya, password edit text, dan login button, ya. Ini menggunakan find view by ID dengan mengambil referensi dari elemen UI yang ada pada layoutnya. Jadi ID tadi, ya, username ini diambil dari yang ada pada layout, ya. Berarti ID-nya itu di sini. Ini, ya, ID. Dia mengambil dari ini untuk find view by ID-nya. Ya, kemudian login button dot set on click listener. Ini untuk menambahkan
eh, tombol login yang dieksekusi saat tombol ditekan. Jadi ketika kita memasukkan user ya, kita masukkan user dan passwordnya, maka login button ini akan mengeksekusi apa yang kita masukkan ke form user dan password tersebut. Inilah fungsi dari login button ini. Untuk melakukan validasi, misalkan kita masuk kemudian untuk melakukan validasi sederhana untuk kombinasi username dan password yang diusulkan. Jika sesuai melalui aktivitas yang sesuai dengan jenis pengguna, menggunakan fungsi start user type. Jika tidak menampilkan pesan kesalahan menggunakan TOS. Nah, itu jadi misalkan di sini ada TOS ya. TOS tadi yaitu ini TOS. Jadi kalau misalnya password salah, di TOS ini akan mengeluarkan pesan kepada pengguna. Jika valid ya, login valid, invalid credentials. Nah, ini apabila sudah masuk ya. Kemudian di sini ada juga start user type activity ya, yaitu user type-nya string. Ini berfungsi untuk membuat intent untuk melalui aktivitas baru berdasarkan pengguna. Kemudian untuk menentukan aktivitas yang dimulai berdasarkan jenis pengguna yang telah diverifikasi sebelumnya, dan memasukkan informasi jenis pengguna ke dalam menggunakan intent put extra ya. Jadi pivot from start user type ini itu melalui aktivitas baru dengan intent sesuai menggunakan start activity intent. Jadi ini harus sesuai ya, harus sesuai kemudian selanjutnya kita lihat pada activity admin ya.
pada activity admin ya. Sini text view-nya yaitu misalnya setelah kita login ya, kita sudah memasukkan password ya. Kemudian dan passwordnya sudah sesuai kan, sudah sesuai, dan user dan passwordnya sudah sesuai, maka akan ada tampilan di dalam ya. Setelah kita masuk, ada tampilan di dalamnya. Jadi di sini setelah kita masukkan user dan passwordnya, kemudian mengklik tombol login, maka yang akan tampil yaitu ini, teks ini. Karena ada satu form ya, dalamnya itu ada ucapan selamat datang admin gitu. Ataupun untuk dokter begitu juga ya. Misalnya kita login, makanya ada Android text ya, itu teks setelah kita masuk dalam form login ya. Kemudian ada button juga setelah kita masuk, yaitu tapi diganti ya. Yang pertama ini login, kemudian untuk di dalamnya kita buat logout ya, untuk keluar ya. Jadi untuk admin activity-nya ya, tampilannya sama sih ya, sama seperti pada activity ya. Ya, intinya layout ini merupakan rancangan rangkanya ya, rancangan rangkanya, dan ini untuk menjalankan sistemnya Java ini ya. Jadi untuk activity admin, juga activity dokter, dan juga activity pasien, itu di sini tidak saya jelaskan satu persatu ya, karena isinya hampir sama ya, dan fungsi setiap elemennya juga sama ya. Jadi kalau dijelaskan butuh waktu yang panjang ya. Kemudian untuk admin activity, dokter activity-nya juga sama, cuman mengganti kelasnya aja ya. Untuk atribut lainnya itu sama. Kemudian untuk hasil run-nya untuk hasil run-nya karena laptop saya tidak bisa di run di laptop, mungkin nanti untuk akhir videonya
saya akan menampilkan hasil run dari aplikasi yang saya buat ya. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dikarenakan pada laptop saya tidak bisa di-run ya karena terlalu berat, maka saya akan nge-run-nya melalui HP ya. Selanjutnya kita coba login ya. Yang pertama itu user untuk admin. Kita coba usernya untuk admin. Kemudian untuk passwordnya itu admin 123. Kemudian kita coba klik tombol login, maka akan muncul selamat datang admin. Dan kita coba keluar lagi dengan menekan tombol logout. Dan untuk user dokter yaitu kita coba masukkan, yaitu usernya dokter. Kemudian untuk passwordnya dokter 123. Oke, kita coba login. Ya, maka akan muncul selamat datang dokter. Kita logout lagi. Kemudian untuk user pasien, untuk passwordnya yaitu pasien 123. Kita coba login, maka akan muncul selamat datang pasien. Kita logout lagi ya. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.